Sip. Baik teman-teman dari kelompok Daiskom ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya untuk ujian praktik hari ini di mata pelajaran TIK. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk teknisnya ya. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi teman-teman akan saya kasih waktu maksimal 20 menit untuk menjelaskan, kemudian memaparkan dan juga mendemonstrasikan hasil pekerjaannya selama 3 minggu kemarin ya. Lalu untuk urutannya sendiri teman-teman mulai dari presentasi ya. Eh, Dibuka dulu PowerPoint-nya, kemudian pembukaan salam seperti biasa, perkenalan kelompok, lalu pengenalan ide secara umum, dan ke pemaparan-pemaparan selanjutnya ya. Setelah selesai pemaparan, teman-teman lanjutkan ke demonstrasi prototipe Figma-nya ya. Di sana teman-teman jelaskan fungsinya, kemudian fitur dan juga alur dari aplikasi yang kalian rancang ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman tarik kesimpulan dulu ya, sampaikan kesimpulannya terkait dengan penelitian yang kalian ajukan ini. Terakhir nanti kita akan ada tanya jawab dan juga koreksi ya kalau misalnya ada. Selebihnya hanya itu saja. Paling setiap teman-teman menyampaikan pemaparan ya nanti silakan diaktifkan kameranya bagi teman-teman yang kebagian pemaparan di slide tersebut atau saat mendemonstrasikan ya bagian menjelaskan itu kameranya diaktifkan saja ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum kita mulai. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, presentasi ini saya rekam ya sampai dengan nanti akhir selesai. Jadi nanti rekamannya akan saya posting lalu kita disatukan bersama-sama sebagai bentuk dokumentasi kita bersama ya. Nanti di akhir sesi juga kita ada foto bareng ya, seperti itu. Jadi foto barengnya tampilan kamera sama showcase aplikasi kalian ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ruang virtual ini saya serahkan pada kelompok Deskom ya. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang, silakan. Pagi Pak Amos, pagi Pak Amos, siang Pak Amos. Ini tuh yang share screen teh nggak bisa ini dong on cam kalau gitu. Harusnya sih bisa normal. Hah? Coba nyalain dulu kameranya baru sharing screen. Oh iya, sebentar. Sip, oke, boleh dilanjut. Oke. Pagi, siang Pak Amos. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok TIK kami. Di sini saya Andre sebagai penanggung jawab dan yang pertama kami akan memperkenalkan nama anggota-anggota kami. Saya Andrea Matea Gunawan, saya bertugas untuk mendesain Figma. Saya Florentina Fiona, bertugas untuk membuat proposal dan PPT. Saya Patricia Angelika, bertugas membuat mendesain PPT dan Figma. Saya Stefan Hirawan sebagai penanggung jawab Figma. Jadi B2B atau business to business itu adalah penjualan yang berupa produk atau jasa yang langsung ditujukan oleh suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Para pebisnis ini dapat melihat lebih ke arah efektivitas, tidak perlu repot untuk melakukan
riset pasar, dan juga dalam bertransaksi dalam segala keputusan yang diambil berdasarkan kedua pihak. Kesulitan perusahaan dalam mencari vendor yang pas serta mengkontrol purchasing staff agar tidak terjadi KKN itu merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga flow bisnis. Purchasing itu atau pembelian dalam B2B itu bisa diubah ke sistem teknologi. Gunanya itu untuk mengefisiensi dan mengontrol serta meminimalisir terjadinya KKN dalam proses B2B. Maka dari itu kami membuat aplikasi yang bisa mewujudkan itu semua. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana agar proses transaksi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya KKN dalam transaksi B2B. Yang kedua ada bagaimana agar dapat bertransaksi B2B dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana agar bisa mendapatkan vendor-vendor yang terpercaya. Tujuan yang pertama itu membantu para UMKM untuk memiliki akses yang sama dalam bertransaksi B2B. Yang kedua, mempermudah suatu perusahaan dalam bertransaksi B2B. Yang ketiga, tingginya tingkat KKN yang dilakukan oleh divisi purchasing merupakan hal yang harus diselesaikan untuk mengefisiensi anggaran dari perusahaan. Yang terakhir adalah membantu perusahaan untuk mencari vendor dengan lebih efektif. Sasaran dari pembuatan aplikasi ini adalah perusahaan apapun, baik di bidang jasa maupun produk. Menurut Tirto.id, Indonesia mempunyai 26,71 juta perusahaan per tahun 2017 dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut kami ini merupakan market yang sangat luas untuk menjangkau seluruh perusahaan di Indonesia. Dalam mencapai market yang luas, tentu ada cost of marketing dan sales yang kami sudah perhitungkan agar memenangkan market di Indonesia. Kemudian analisis masalah. Dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa divisi, dan salah satu bagian atau divisi yang cukup berpotensi untuk melakukan korupsi atau KKN adalah divisi purchasing. Hal tersebut dikarenakan divisi tersebutlah yang memiliki akses untuk memenangkan suatu vendor. Sogok-menyogok, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan hal yang cukup biasa yang dilakukan oleh divisi purchasing dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada solusi. Di dalam solusi itu yang pertama ada mensistemasi pembelian B2B yang terintegrasi kepada seluruh perusahaan di Indonesia. Yang kedua ada mensistemasi proses otorisasi oleh direktur atau orang yang ditunjuk oleh direktur utama. Yang ketiga, mensistemasi proses dari awal sampai transaksi secara transparan sehingga tidak sehingga tidak bisa dilihat oleh seluruh vendor. Reason mengapa pilihan vendor tersebut sehingga tidak ada terjadinya KKN dalam suatu perusahaan. Kemudian ada flowchart atau bagan alur dari aplikasi kami. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk login dengan dibuatkan masing-masing account untuk administrator. Kemudian akan menginput barang yang dibutuhkan. Lalu, aplikasi akan menampilkan hal yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, vendor akan memberikan saran barang-barang. Kemudian, hasil dari penawaran vendor ditampilkan di website. Lalu akan ada pemilihan vendor. Pemilihan vendor dibagi dua, yaitu secara manual dan otomatis. Pemilihan vendor secara manual dilakukan dengan alasan yang kuat, sedangkan yang otomatis dilakukan dengan memilih harga yang termurah.
Kemudian akan ada Approach Broadcasting Director. Jika tidak, akan ditampilkan di website dan aplikasi, maka proses selesai. Jika ya, akan ada pembayaran dilakukan oleh finance dan masuk ke dalam track record pembelian dan proses selesai. Oke, jadi ketika kita membuka aplikasi ini, pertama yang harus dilakukan itu login atau sign up kalau belum punya akun. Kalau udah sign up, tinggal ngisi datanya. Kalau udah langsung bisa masuk ke akunnya dan tinggal lakukan transaksi atau mau beli sesuatu gitu tinggal di post. Sekian presentasi kami, terima kasih. Silakan ini dilanjut ke Figma-nya. ini Figma ya, betul. Diginiin Pak maksudnya? Ya, benar di play kayak gitu. Nah, itu di optionnya pilih fit aja, betul. Sip, silakan dilanjutkan. Ini jadi bisa login kalau udah punya akun. Kalau belum bisa di sign up. Kalau udah isi semuanya tinggal di next. Terus kalau mau melakukan kayak mau ngepost gitu, mau nyari vendornya, tinggal pencet yang keranjang merah ini. Terus tinggal pilih mau bagian kategorinya apa, mau nyari vendor makanan, furnitur atau elektronik. Terus tinggal isi, misalnya kayak gini kan tipe barangnya komputer, dia butuh budgetnya 60, jumlahnya butuh 5, terus tinggal di post. Nanti kalau udah di post, itu pasti kan nanti vendornya yang ngasih tawaran, kayak ini dari PT Elektronik saya kan ngasih tawarannya Samsung 9 juta per unitnya, terus kayak gini. Yang paling murah kan Global Elektronik ini kan, jadi pasti dia milihnya yang paling murah. Jadi tinggal pencet yang ini, disetujuin langsung ke sini. Ini kayak buat bukti pembayarannya gitu, kayak totalnya harga per ininya gitu. Terus kalau udah tinggal di next. Ini buat ngelihat aktivitasnya nanti status pengirimannya apa gitu. Kalau udah tinggal di back buat ngecek pembayarannya atau itu tinggal pencet ke sini. Kalau mau lihat aktivitasnya tinggal ke sini, sama kalau udah selesai udah selesai transaksinya bisa ngeliat si vendornya ke sini, balik ke berapa. Oke, terima kasih. Coba lihat lagi ke yang flowchart aplikasinya. Pak. Ya, kenapa? Yang ini kan? Oh ya, betul, sip. Oke, kita lihat nih ya di proses yang nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Di situ kan ada ya login dengan dibuatkan masing-masing akun untuk administrator. Nah, lalu ada input barang yang dibutuhkan, ditampilkan dalam halaman aplikasi website sampai dengan ke vendor memberikan penawaran. Ya. Nah, harusnya kalau kalian di sini bikin flowchart untuk halaman admin, ya berarti harusnya prototipenya itu tidak hanya halaman untuk user tadi atau perusahaan. Harusnya digambarkan juga prototipe untuk halaman admin ini karena kalian sudah kagok ngejelasin di flowchartnya ini. Jadi apa yang dijelaskan di flowchart ini harus kalian tampilkan juga prosesnya di prototype. Harusnya seperti itu bagusnya ya. Bagusnya seperti jadi apa yang dituliskan, apa yang dijelaskan di flowchart tergambar semua di displaynya, di prototipenya. Gitu. Kalau misalnya kayak masuk ke record pembelian itu udah tampil semua tadi di halaman user. Hanya yang kelewat itu adalah tampilan untuk membuktikan proses yang approve purchasing dari direktur. Itu kan berarti
approve-nya by software kan, by aplikasi itu. Berarti yang cara otomatis. Harusnya digambarkan juga tuh proses atau tampilan yang menggambarkan approving processing-nya dari direktur itu. Jadi kurangnya hanya itu saja untuk secara display aplikasinya. Di bagian adminnya nggak ditampilin, sama yang bagian approve purchasing by direktur itu. Seperti itu. Kalau dilihat dari materi presentasinya, bagus materinya ya kalian, dari mulai latar belakang sampai dengan vouchernya udah bener-bener kalian ngegambarin ngejual software kalian tuh gambarnya. Ini udah bagus banget kalian presentasinya ya. Materinya lengkap, flowchart-nya lengkap, ngegambarin proses si softwarenya, tapi hanya kurang tadi di bagian prototyping-nya kurang detail ya. Jadi sayang soalnya karena di presentasinya udah bagus ngejelasinnya ya, udah lengkap banget detail, tapi ternyata ketika masuk ke displaynya, ke demonya tidak selengkap sesuai yang kalian gambarkan di presentasi. Seperti itu. Itu saja sih teman-teman untuk masukannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, dibuka lagi PowerPoint-nya ke yang halaman showcase. Nah, yang showcase-nya di full screen-in. Yang Yang ini atau halaman yang kedua bawah? aja. Nah, itu. Yang ini. Sip, di full screen-in. Teman-teman yang lain silakan diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke. Ya, rambutnya dibenerin dulu. Cari posisi angle terbaik buat fotonya. Disiapin mau gimana gayanya ya. Jangan lupa tersenyum karena ini masih dunia tipu-tipu ya. Jadi masih bisa senyum-senyum lah ya, karena senyum itu gratis ya. Menaburlah senyum untuk berbagi rezeki ini ya. Oke. Ya. Andre kayaknya kurang ke bawah Andre kameranya. Nah, biar lebih terang Andre, sip. Nah, kayak gitu. Oke, kita mulai ya, saya hitung mundur ya. Hitungan ke 1 nanti saya jepret ya. Oke, bersiap. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman dari kelompok Dicecom ya untuk aplikasi yang telah didemonstrasikan. Idenya bagus ya kalian ini. Kalau misalnya kalian implementasikan ke yang asli itu lumayan kan, dapat untungnya pasti gede, karena pasti banyak perusahaan yang membutuhkan software seperti ini untuk menangani yang namanya KKN tadi ya. Seperti itu. Selebihnya untuk dokumentasinya saya akan sharing secepatnya ya. Semoga bisa besok atau hari Minggu saya posting segera mungkin dokumentasinya. Terima kasih ya untuk teman-teman Dicecom atas laporan dan hasil kerjanya selama ini. Hasilnya bagus ya, memuaskan juga. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian kerjakan hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya ya, baik itu di saat kalian nanti kuliah ataupun nanti saat kalian masuk ke dunia kerja dan juga industri ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan ya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih dan boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Jangan lupa makan ya. Stefan, Andre, entar benang mah nyeri. Iya, Ya. siapa? Terima kasih, boleh meninggalkan ruang dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Makasih, Pak. Mari sama-sama. Terima kasih.